Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada sore hari ini kita berkumpul lagi di tempat ini dengan maksud dan tujuan yang sama seperti yang sudah-sudah, bahwa kita ingin mempermuliakan nama Tuhan lewat channel ini. Dan pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, tamu yang sungguh-sungguh luar biasa, tamu yang bisa memberikan pencerahan kepada kita yang di dalam kehidupannya dia telah dilawat oleh Allah, dan dia akan mempermuliakan nama Tuhan lewat kesaksian hidupnya pada hari ini. Ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Jamal Dodi Pasaribu. Silakan. Silakan, Pak. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Terima kasih Bu Uti yang saya hormati, yang sudah memberikan kesempatan untuk bersaksi. Saya percaya channel ini akan semakin berkembang dan banyak memenangkan banyak jiwa. Haleluya. Tuhan baik, saya akan menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus itu. Yang sebelumnya saya adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang muslim dan muslim yang sangat taat dan sangat sungguh-sungguh dalam agama saya. Saya adalah orang yang setia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa saya belum mengenal Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus menjamah saya. Tuhan Yesus membuat saya menjadi percaya kepada Dia tahun 2000. Pada masa itu di bulan suci Ramadan saya memutuskan mengikuti Yesus. Nah, kesaksian ini memang sudah cukup lama, tapi saya mau bersaksi saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan dan benar-benar ada dan bisa melakukan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kita, karena Dia hidup dan Dia sangat hidup. Nah, tahun 2000 saya kenal Tuhan itu sekitar tanggal 8, mungkin tanggal 8 lah, tanggal 7 dan tanggal 8 itulah pergumulannya saudara. Bulan 1 tahun 2000 disitulah pergumulan saya mulai memutuskan untuk percaya Yesus. Dan sebelumnya, saya mundur kepada ceritanya, sebelumnya saya adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh. Saya ingat pada masa kecil saya selalu dididik oleh orang tua saya, oleh ibu saya sendiri, bagaimana kita harus sungguh-sungguh taat. Sholat subuh, bahkan sholat subuhnya itu harus ke masjid pada masa kita kecil ya, dan harus mandi dulu. Bayangin itu jam 4 lewat, kita masih kecil-kecil, masih anak-anak sudah mandi untuk sholat subuh. Makanya kita sangat setia kepada agama kita dulu. Dan saya ingat pada masa-masa remaja pun saya terbawa dengan didikan orang tua saya menjadi taat dan sungguh-sungguh di dalam keislaman saya. Dan di sekolah pun saya sangat rajin dan selalu saya membawa sarung untuk saya bisa sholat zuhur, supaya saya tidak ketinggalan sholat zuhur di musola milik sekolah ya pada masa itu. Nah, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, di sekolah pun kalau ada perlombaan antar sekolah gitu ya, antara murid-murid gitu ataupun antar kelas, saya selalu ditunjuk, ataupun itu perlombaan sholat ataupun perlombaan mengaji ya, biasalah anak-anak pada masa-masa itu. Nah, waktu saya SMP pun di daerah saya itu namanya di daerah Sungai Pinang, daerah Kampar itu, saya sudah membawakan azan khusus maghrib gitu ya, karena pada masa-masa saya kecil pun saya melihat banyak juga anak-anak muda muslim yang tidak terlalu sungguh-sungguh di dalam keislamannya pada masa itu. Dan namun saya sudah sangat taat, saya berpuasa pun sangat rajin, bahkan untuk mau tidur pun saya lakukan semuanya, selalu baca doa mau tidur, Bismikallahumma ahya wa amut, itu selalu saya baca saudara. Bahkan kalau mau tidur, kata guru ngaji saya dulu, kita harus membaca-bacakan lapas Allah, berzikir itu kalau kita sampai tertidur, katanya itu akan mendapat pahala. Itu saya lakukan selalu, subhanallah subhanallah, sampai kadang-kadang saya sampai tertidur gitu ya. Dan masa-masa kecil orang tua saya juga suka membelikan saya buku-buku neraka. Nah, pada tahun 90-an ya, saya ingat itu musim sekali dijual di pasar-pasar itu buku-buku neraka
bagaimana siksaan neraka gitu ya. Orang yang berzina akan dicucuk itu, maaf kata, dari bawah sampai ke atas, siksa-siksa begitu. Saya pun menjadi takut bagaimana amal kita kalau tidak kuat, kita akan susah melewati Shiratal Mustaqim, rambut di belah 7 itu sih. Itu mereka saya lihat ada foto-fotonya itu di buku itu ya, yang berjatuhan lah dari jembatan itu gitu ya. Berjatuhan mereka itu membuat saya takut gitu. Waktu masa kecil saya berpikir, ngeri kali ya pada masa-masa itu, saya pikir gitu ya. Makanya kita menjadi takut sekali masuk neraka, karena pasar di tempat saya pada masa itu hari Rabu, setiap hari Rabu ibu saya membelikan saya buku itu, buku neraka, dikasihkan kepada kita. Jadi suruh baca gitu. Kita baca itu buku-buku nerakanya itu, kalau saudara ingat itu bergambar-gambar itu pada tahun 90-an. Nah, namun sisi lain saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, membuat saya pada masa itu sangat ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa kecil ya. Yang membuat saya itu salah satunya tadi tentang buku neraka. Kedua, bagaimana guru ngaji dulu pada zaman dulu ya, ustadz yang mengatakan bahwa kalau kita itu membela agama Allah dan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka di surga kita nanti akan dapat makan yang enak-enak gitu ya. Itu kata guru ngaji dan ustadz saya. Baru kepikiran saja gitu ya, baru kepikiran langsung cing datang gitu. Kita mau pingin mau pingin pisang yang enak, datang gitu langsung. Nah itu cerita. Saya berpikir pada masa itu, wow, luar biasa ini surga kita ini ya Allah. Aku pingin ke surgamu ya Allah. Makanya pada masa kecil saya aktif, bahkan saya sampai pernah disesatkan oleh orang Islam sendiri pada masa itu, karena saya saking aktifnya pada masa-masa kecil, remaja-remaja itu, sampai saya ikut pengajian yang pengajiannya itu tidak boleh pakai odol kalau sikat gigi, harus pakai siwak gitu. Nah saya pun sampai ikut-ikutan. Nah ada beberapa saudara muslim pada masa itu juga yang mengatakan bahwa itu Islamnya sesat, itu tidak benar itu, katanya gitu. Nah sampai begitu, cuman saya tidak dalam pada masa-masa itu ya. Saya pun memang bukanlah latar belakang seorang ustadz ataupun guru ngaji ataupun alim ulama, bukan. Saya memang seorang muslim yang sangat taat dan sangat sungguh-sungguh, yaitu yang saya ceritakan apa adanya saudara yang terkasih. Saya ceritakan begitu, ya itulah saya. Memang dalam pelayanan, dalam kemusliman saya membawakan azan pada masa-masa remaja dulu ya itu aja. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah yang membuat saya sangat serius dan sangat takut ketinggalan sholat, sangat takut kalau ketinggalan puasa gitu ya. Karena kalau kata guru ngaji saya dulu, kalau kita puasa ya bisa juga sih kalau ketinggalan gitu, bisa digantikan setelah Idul Fitri gitu ya, bisa digantikan. Tapi tidak boleh puasa pada saat Lebaran itu, tapi setelah itu boleh digantikan menurut Ustadz gitu. Dan walaupun begitu saya tidak mau tinggalkan itu, saya tetap lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena memang melihat surga yang begitu luar biasa indahnya, apa yang kita minta langsung datang. Apalagi ya ada wanita yang sangat menghibur kita ya, nanti suatu saat di surga, wah kita langsung makanya namanya juga masih muda ya, pasti kepikiran pada masa itu, karena saya masih muda sekali dipanggil Tuhan Yesus, sekitar umur 19 pada masa itu. Dan itu saat itu saya masih remaja gitu ya, bagaimana nanti kita di surga itu begini. Nah ada teman saya juga mengatakan ternyata minum alkohol itu hanya di dunia kita dilarang, nanti kita di surga tidak dilarang minum alkohol, bebas makan gitu ya, bebas minum alkohol gitu ya. Itu kan dia ceritakan begitu, wah indah sekali nih, ada namanya bidadari akan di samping kita sambil kita minum alkohol gitu ya. Nah itulah, saya bukan menjelekkan apapun itu saudara, agama yang terjadi pada saat ini ya kita hormati, saya hormati. Kalau ada agama surganya yang begitu ya kita hormati saudara-saudara, jangan saling mencaci. Saya hanya menceritakan latar belakang saya sendiri gitu ya. Itulah yang membuat saya sungguh-sungguh, salah satunya sungguh-sungguh bahwa surga itu luar biasa bagi saya dulu ya saudara, secara daging ini.
Saya ulangi, kalau ada pun surga itu ya kita hormati surga yang ada begitu ya. Ya puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, singkat cerita, pada tahun 1999 bulan 9 tanggal 9 saya bermimpi. Mimpi saya itu terjadi sampai 3 kali dengan mimpi yang sama, tidak lebih dan tidak kurang, saudara. Nah, saya mimpi didatangi banyak sekali ular. Ular itu datang kepada saya, mengejar-ngejar saya, ingin membinasakan saya. Saya nggak tahu lagi kemana. Wah, bagaimana caranya ini ya? Saya pikir, saya naik ke atas pohon. Di atas pohon itu pun banyak sekali ular, gitu ya. Saya pun nggak tahu lagi bagaimana caranya. Saya hanya bisa berkata, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Saya dalam mimpi itu, di dalam mimpi itu saya membaca surat Al-Fatihah. Nah itu lucu juga, karena saya pikir-pikiri gitu, kenapa saya tidak baca ayat kursi, tapi saya surat Al-Fatihah pula saya baca di situ. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan di situ, sahabat ya, saya melihat dalam mimpi saya tidak ada lari ular ini gitu. Wah, saya nggak tahu apa lagi yang saya lakukan. Akhirnya saya putus asa, saya katakan, Tuhan siapapun tolong saya. Itu yang saya lakukan, saudara. Tuhan siapapun tolong saya. Lalu ada tangan datang dari langit mengulurkan tangannya, mukanya bercahaya, sahabat ya, mukanya bercahaya, tangannya itu menolong saya dan melepaskan saya dari hal itu. Dan terjadi lagi besok mimpi seperti itu. Besoknya mimpi itu terjadi lagi 3 kali dengan mimpi sama. Saya didatangi ular, saya lari naik ke atas pohon, saya berseru, oh Tuhan siapapun tolong saya. Itu terjadi sampai 3 kali dengan mimpi yang sama. Saya pun heran, apa ini ya, kok ada mimpi begitu ya? Saya berpikir begitu ya, sahabat ya. Saya pun heran dengan mimpi yang terjadi begitu dalam kehidupan saya. Setelah itu saya tahun 2000 itu saya ingat, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang penginjil atau hamba Tuhan. Saya ketemu dengan beliau pada masa itu, dan kita bercerita-cerita. Itu sekitar tanggal 6, tanggal 7 lah itu, saudara. Karena saya bertobat, saya mengenal Tuhan Yesus tanggal 7, sekitar tanggal 8 itu. Nah, saya ketemu dengan penginjil. Dia di situ cerita-cerita gitu ya, saudara. Bercerita. Awalnya sih saya biasa aja gitu, ingin bercerita tentang apa. Nah, sampailah cerita-cerita tentang agama gitu. Karena pada masa itu kita ingat ya, 99 tahun 1999 itu kita ingat pada masa itu ada isu-isu mau kiamat gitu ya. Jadi sangat luar biasa itu isunya, bagaimana orang takut. Nah, pada masa itu saya tahun 2000 setelah itu ya, saya bertemu dengan hamba Tuhan ini, kita cerita-cerita dan cerita-cerita sampailah ke cerita agama. Dan luar biasa, ada sesuatu hal yang membuat saya kagum ketika dia bilang, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus kamu akan diselamatkan, dalam nama Yesus maka kutuk akan dilepaskan, dalam nama Yesus itu sakit penyakitmu sembuh, dalam nama Yesus maka kamu pasti masuk surga gitu. Nah, saya kadang berpikir, kok dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, luar biasa ini nama Yesus ini, saya pikir gitu. Dia bilang, ya memang itu luar biasa, nama di atas segala nama, dia bilang gitu. Tidak ada nama yang lebih berkuasa selain nama Yesus gitu ya. Diceritakan dalam nama Yesus itu. Dan memang pada saat itu saya lagi puasa ini, saudara, lagi puasa Ramadan pada masa itu ya. Saya di situ terheran gitu ya. Nah, tapi udahlah, saya tidak terlalu ambil pusing tentang itu ya. Saya berpikir, saya pikir, mungkin kok sampai terpesona saya dengan apa yang dibilang kafir ini ya. Saya pikir gitu ya, kok sampai saya jadi terpesona gitu. Saya pun udahlah, saya pulang gitu ya. Dan sebelum pulang memang saya waktu itu didoakan gitu. Didoakan, memang awalnya saya menolak gitu. Tapi entah kenapa kok mau saya didoakan. Didoakan. Dia cerita, didoakan bagaimana supaya saya dijamah Tuhan, segala kutuk dilepaskan. Doanya doa yang baik-baik, saudara. Saya tidak ingat pada masa itu dia tidak ada mendoakan saya jamah dia supaya masuk Kristen, Tuhan, tidak ada, Tuhan. Tapi didoakan berkati ini, karena hidup saya di perantauan pada masa itu ya. Saya hidup di perantauan, jadi dia berdoa. Dan saya
Di dalam doa itu saya melihat sesuatu yang sangat gelap sekali dalam sesuatu doa itu. Dan setelah saya melihat gelap, lalu timbullah cahaya terang. Saya sampai merasakan silau yang luar biasa. Saya belum pernah merasakan itu. Dan saya cerita kepada hamba Tuhan ini. Saya bilang, saya tadi merasakan yang gelap, setelah itu muncul yang terang saya. Lalu dia katakan, gelap itu adalah kehidupanmu yang lama. Terang itu adalah Yesus, karena firman Tuhan berkata, aku adalah terang dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah itu saya pulang, karena saya masih mengontrak hidup di perantauan ya. Saya masih mengontrak. Saya pulang sampai di kamar, saya tidur. Saat istirahat malam pun, mau tidur malam, saya berpikir-pikir lagi ya, apa ini gitu ya. Entah kenapa itu terus datang merasuki dalam hati saya gitu ya. Dia Kristen, Tuhan siapa sebenarnya yang benar ini ya, saya pikir begitu. Tapi dari kecil saya sudah mengerti lah, kita dari kecil bahwa orang kafir itu akan menjadi kayu api di neraka. Itu sudah dikatakan oleh guru ngaji saya. Bahkan orang-orang kafir ini yang menuhankan manusia ini, dia jelaskan gitu ya. Bahkan bagaimana Isa itu tidak disalibkan begitu. Jadi sudah dijelaskan oleh ustadz atau guru ngaji kita. Bahkan lebih sadisnya, tidak ada dia katakan orang kafir akan masuk surga, dia akan menjadi kayu api di neraka. Itu sudah didoktrin dalam kehidupan kita. Karena sesuai apa yang kita ketahui pada masa anak-anak pun kita sudah tahu bahwa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Tuhan itu tidak beranak gitu ya. Tidak diperanakkan maupun Tuhan yang beranak begitu. Jadi kita memang sudah mengerti pada masa kecil, walaupun kita tidak kata mengaji, tapi kita sudah tahu pada masa kecil itu kita tidak boleh menyembah Tuhan yang beranak gitu. Namun setelah saya percaya Tuhan Yesus, ternyata tidak ada satupun ayatnya di Alkitab Tuhan beranak, lalu beranaklah Tuhan. Tidak ada ayatnya begitu. Itu di Alkitab berkata Tuhan orang Kristen adalah manusia, tidak ada. Atau di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan orang Kristen jumlahnya 3, tidak ada di dalam Alkitab ternyata, saudara. Tapi namun kita didoktrin pada hal itu pada masa-masa kecil bahwa orang-orang Nasoro gitu ya, yang menyembah anaknya Maryam, yang Tuhan beranak gitu ya. Itulah secara ringkasnya. Nah, saya pulang pada masa itu. Saya kembali ke kesaksian saya sampai di kamar, saya merenung gitu ya. Di kamar saya berpikir, Tuhan siapa yang benar ini? Kalau nggak mungkin saya mengikuti Tuhan orang kafir, Tuhan yang beranak, saya pikir gitu. Saya berpikir-pikir gitu ya. Tapi kok nama Yesus ini luar biasa, nama Yesus ini kok hebat sekali ya gitu. Saya kadang berpikir. Akhirnya karena kebingungan saya satu malam, karena saya sudah merasakan sesuatu yang di luar dugaan saya gitu ya. Saya besok pagi temui ini hamba Tuhan. Saya ingin membuktikan siapa sebenarnya Yesus ini. Saya temui dia. Bawalah saya ingin tahu. Saya ingin tahu apakah Yesus itu benar-benar Tuhan gitu ya. Karena saya ingin tahu. Bawa saya sebelum, lalu saya dibawa ke Sumatera Utara, karena saya tinggal itu di Riau ya saudara. Karena masa kecil, mulai dari kecil kita pun sudah tinggal di sana di Riau. Dan di daerah saya itu Riaunya tidak ada satupun yang saya tahu orang Kristen. Rata-rata Muslim semua, tidak ada Kristen. Dan saya sampai sekarang saya pernah lewat dari situ kembali, tidak ada satupun gereja di situ. Mayoritas sekali, saudara. Tidak ada saya temu satu orang pun, pada saya masih kecil satu orang pun Kristen tidak ada di daerah saya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tinggal di Riau, lalu saya dibawalah ke Sumatera Utara. Sampai saya di Medan, saya dibawa waktu itu, saya ingat di Simalingkar ada persekutuan gitu ya. Di Simalingkar itu jujur awalnya saya merasa apakah saya salah ya Allah, apakah saya sudah murtad ya Allah gitu ya. Dalam hati saya memang kayak rasa aneh gitu ya, karena kita biasanya ibadah di masjid, ini jadi masuk ke ibadah di rumah itu, di persekutuan. Saya dibawa dalam sebuah ibadah di persekutuan. Saya merasakan sesuatu perbedaan yang aneh. Tapi itulah saudara yang terkasih, saya nggak bisa keluar karena memang hati kita tenang gitu ya, damai gitu. Tapi memang daging kita ini menolak, tapi roh kita kok damai gitu ya.
waktu mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan, mendengarkan penyembahan kepada Tuhan, kok rasanya wah luar biasa ini ya gitu ya. Lalu saya dibawalah waktu itu ke Parapat, dan di Parapat sahabat ya, sampai saya di Parapat dibawalah saya ke situ ya. Disitulah saya diantarkan kepada seorang pendeta supaya saya dibimbing, supaya saya dibina gitu ya. Karena pada masa itu saya bilang, kalau memang Yesus Kristus adalah Tuhan, saya mau jadi orang Kristen, saya bilang gitu ya. Lalu saya dibawalah ke sebuah gereja. Memang gereja itu awalnya sangat menolak, serius, sangat menolak gereja itu, karena memang gereja itu ada ketakutan tersendiri juga buat mereka, bagaimana keadaan-keadaan pada masa itu ya. Mereka curiga saya adalah mata-mata, teroris gitu. Jadi gereja menolak. Namun oleh karena bujukan hamba Tuhan yang mengantar saya itu, akhirnya diterimalah saya di situ. Saya diantar ke lantai 2 dan saya disiapkan kamar di situ. Memang walaupun itu pendeta masih belum terima kepada saya, karena saya di situ belum diajak menerima Tuhan Yesus, sahabat ya. Saya hanya ingin tahu saya masih Islam. Saya dibawa di kamar itulah saya berkata begini, Yesus, kalau memang kau Tuhan, berikan saya baju yang banyak. Nah ini saya pun heran juga, karena saya merantau, baju saya tidak terlalu banyak pakaian maksudnya. Saya meminta pakaian yang banyak. Itu permintaan saya. Dan luar biasa. Dan itu diberikan, ada orang memberikan sampai banyak sekali, sampai jas, ada celana lengkap. Padahal saya tidak ada yang mendengar, tidak ada yang maksudnya saya ceritakan, saya tadi berdoa begini loh, saya meminta pakaian, enggak ada. Saya hanya berkata, bahkan doa saya menurut saya sekarang ya tidak sopan doa saya. Yesus, kalau kau memang Tuhan ya, kalau saya pakaian ya kayak doa kayak biasa begitu aja gitu saudara. Karena namanya orang juga menguji Tuhan gitu ya. Tapi dia berikan. Tapi setelah itu kebetulan ini gitu ya. Setelah itu saya berkata lagi, Yesus, kalau memang kau Tuhan ya berikanlah saya sepatu spotek yang berlampu gitu ya. Karena itu adalah sepatu idaman saya pada saya masih kecil sahabat. Karena pada saya waktu kecil hidup kami itu sangat miskin, sangat susah gitu ya hidup. Bagaimana hidup yang sangat susah waktu itu. Saya ingat kepada mama saya katakan, Mak, saya ingin dibelikan sepatu spotek yang berlampu. Memang karena mama saya itu tidak punya duit untuk membelikan tertunda. Namun setelah saya menuju dewasa, itulah yang saya minta. Saya pun spontan saja saya katakan, Yesus, kalau memang kau Tuhan, berikanlah saya sepatu spotek yang berlampu. Dan saya bayangkan lampunya nanti itu di tapaknya itu begini dan warna begini gitu ya. Dan luar biasa sahabat, itu pun saya dapatkan langsung, bukan langsung ya, namun setelah beberapa jam dari saya mengatakan hal begitu. Nah itu datang orang mengantarkan saya sepatu. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setelah itu saya berkata begini, kok dijawab ya, kok dia tahu ya, saya pikir gitu. Akhirnya saya minta bukti yang terakhir, kalau memang kau Yesus adalah Tuhan, berikanlah saya sepeda. Dan sepedanya itu ciri-cirinya, modelnya tidak saya katakan, saya hanya pikirkan nanti modelnya begini. Kalau dia memang Tuhan, pasti dia tahu dong apa yang di dalam pikiran saya. Itu dalam pemikiran saya, nggak perlu saya katakan gitu. Karena kalau memang dia Tuhan ya pasti dia tahu gitu. Saya waktu itu datang dan berkata begitu, dan itu luar biasa. Saya dapatkan juga, wah luar biasa saudara. Memang jujur setelah sekarang ini saya berpikir, kenapa saya nggak minta rumah, minta tanah, minta mobil ya. Nah itulah permintaan seorang bayi rohani kali ya. Permintaannya aneh, pakaian lah, sepatu yang berlampu, sepeda, dan itu akhirnya dijawab oleh Tuhan Yesus gitu ya. Saya hanya ingin buktikan, Yesus kalau memang Tuhan berikanlah saya ini. Akhirnya saya cerita kepada hamba Tuhan itu, saya cerita, dia dengar cerita saya. Akhirnya dia berkata begini, jujur waktu kami melihat engkau dengan ciri khasmu, dengan bahasamu, kami takut. Karena tidak semua juga gereja mau menerima orang yang dari Muslim gitu ya. Memang hampir semua juga gereja-gereja itu
menjadi khawatir gitu ya, tidak mau menerima. Sampai tasmu pun tanpa kamu ketahui kami cek gitu, apa isinya begitu. Dia cek gitu, oh tidak ada apa-apa di dalam. Karena memang waktu saya masuk gereja, bayangkan saudara, bahasa saya masih muslim sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masa masuk gereja begitu kan saudara. Kalau saya tersandung, astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik, masih begitu-begitu saudara-saudara. Bahasanya di hadapan pendeta di dalam gereja, apa nggak ketakutan mereka kan gitu ya saudara. Nah wajar itu. Nah, setelah itu dia cerita, oh kalau begitu kamu memang dipilih oleh Tuhan, katanya gitu. Saya ceritakan kesaksian saya minta bukti. Akhirnya saya diajak menerima Tuhan Yesus pada masa itu, dan saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, kalau itu memang keputusanmu, kalau engkau memang memaksa gitu ya. Akhirnya saya terimalah Tuhan Yesus pada masa itu. Dia ajak saya, dia bimbing saya terima Tuhan Yesus. Dan luar biasa saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lalu saya berdoa di kamar. Saya katakan begini, Tuhan, Engkau sudah memberikan saya bukti. Dengan 3 bukti Tuhan, benar-benar Engkau adalah Tuhan dan Allahku, saya pikir gitu ya. Tuhan, saya tidak mau apa-apa lagi. Tolong Tuhan, jawab doa saya yang satu ini. Selamatkanlah keluarga saya. Itu sudah saya terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa, saya tidak jemu-jemu saudara. Saya terus berdoa, bahkan saya mengingat saudara, saking getolnya saya bagaimana supaya keluarga saya diselamatkan. Kadang sampai jam 10 malam, sampai jam 5 pagi nggak terasa. Saya ambil gitar, saya hanya menyembah, berdoa ya Tuhan, saya berdoa. Kata-kata kepada Tuhan itu saya lakukan. Puasa Ester 3 hari 3 malam saya lakukan saudara-saudara. Bahkan tiap minggu saya lakukan terus berbulan-bulan. Saya lakukan bahkan puasa 5 hari 5 malam nggak makan nggak minum. Saya lakukan saudara. Saya hanya mau keluarga saya diselamatkan Tuhan. Memang saya berpikir begini, kalau pintu surga itu saya gedor terus gitu ya, pasti dibukakan oleh Tuhan. Saya gedor dengan puasa saya gedor dengan doa saya, pasti dibukakan oleh Tuhan. Itu yang saya lakukan. Dan akhirnya saudara, saya kirimlah surat kepada mama saya. Saya katakan shalom. Biasanya kalau ngirim surat kan kepada mama itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini enggak, shalom, puji Tuhan mak, anakmu sehat di perantauan. Mama nggak usah takut, nggak usah khawatir. Puji Tuhan, saya sudah masuk Kristen. Saya bilang gitu saudara. Mama saya pak, lalu diutuslah adik saya waktu itu. Perapat dia diutus untuk menjemput saya. Lalu saya sampai di perapat, adik saya itu saya bertemu. Saya bilang gini, nantilah dek, belum siap saya untuk pulang. Saya bilang gitu. Sinilah kita dulu, saya bilang gitu. Lalu cerita. Akhirnya adik saya memaksa terus, saya pun tidak mau pulang. Jadi karena kelamaan adik saya waktu itu di perapat, mama saya pun di kampung jadi risau gitu. Akhirnya dia lihat di kop surat itu, dia lihat alamat, dia susul kembali, datang ke perapat itu. Dia susul, dia melihat, dan sampai di perapat dia katakan, Budi, ayo kita pulang. Jadi karena orang tua yang mengajak, saya katakan begini, ya mak, besoklah kita pulang. Baik mak. Jadi waktu malam itu mama saya sakit tinggi keras. Sebelum pulang besok harinya, mama saya malamnya sakit sangat tinggi. Badannya rasanya panas bro. Luar biasa gitu ya. Sakitnya tiba-tiba mendadak. Lalu luar biasa. Saya katakan begini kepada mama saya, mama mau didoakan. Enggak perlu mama harus masuk Kristen. Saya bilang, hanya doakan saja, mau mama didoakan. Lalu dia bilang, iyalah, doakan aja lah, doa yang baik. Tapi tidak masuk Kristen aku ya, katanya. Iya mak, doakan saudara. Doakan, dan luar biasa. Seketika itu juga, itu saya melihat pertama-tama saya masuk Kristen adalah doa paling instan. Dan seketika itu juga setelah amin gitu, sembuh langsung mama saya. Dia bilang, luar biasa ya, badan saya jadi ringan, kepala saya enggak sakit lagi katanya. Luar biasa katanya gitu ya saudara. Dan di situ pun akhirnya mama saya menerima Tuhan sebagai menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Lalu kita pulang. Nah, salib terbesar buat kami adalah bapak saya. Bapak saya sering menganiaya kami, menganiaya mama saya. Nah, itu saudara-saudara, karena kami sudah murtad gitu. Bapak saya ini sangat kejam sekali. Dan saudara boleh melihat adik saya yang mengejek-ejek saya. Mungkin ada kesaksian di channel saya bagaimana adik saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga waktu itu adalah salib saya, adik saya yang perempuan ya.
Dia juga akhirnya sekarang jadi percaya kepada Tuhan. Bapak saya paling lama, saudara. Dan luar biasa, saudara-saudara. Lewat tantangan, lewat pergumulan, lewat doa. Saya katakan selalu kepada mama, Mak, kita jangan membenci Bapak. Kita harus mengasihi dia. Apapun yang dia lakukan, karena dia tidak tahu itu, Mas. Saya katakan kepada mama, oh gitu ya, katanya. Pernah kami dikurung di luar, pernah mama saya dikurung di luar. Lagi hujan deras, tidak boleh masuk di luar gitu. Hujanan sampai pagi karena nggak perlindungan Tuhan, mungkin udah kena sakit atau sudah meninggal kali karena kedinginan sampai pagi. Itu pernah dialami, bahkan ditendang pakai sepatu karena bapak saya kerja di perusahaan yang sepatunya itu besi ujungnya. Ditendang gitu kepada kita, pada mama saya. Wah, sadis sekali, saudara-saudara, kalau saya ingat bagaimana kelakuan karena kami murtad pada masa itu. Kalian sudah murtad, kalian sudah masuk neraka, itu kata bapak saya. Nah, tapi puji Tuhan, saudara, pergumulan yang luar biasa. Itulah yang saya katakan, pada masa kecil saya adalah orang yang dendam kepada bapak saya. Dendam sekali karena bapak saya ini kejam kepada anak-anaknya, saudara, kejam. Jadi saya mempunyai akar pahit sebenarnya kepada bapak saya pada masa kecil. Namun setelah saya percaya kepada Tuhan, saya diajarkan Tuhan bahwa kalau kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka Bapa di sorga juga tidak mengampuni kita. Di situ saya melihat, sahabat ya, bagaimana saya harus dipaksa untuk mengampuni bapak saya sendiri yang selama ini saya mempunyai dendam yang berkarat. Walaupun saya waktu itu saya sekolah di Taruna ya, karena memang cita-cita saya menjadi seorang militer pada masa itu. Karena memang keluarga kami itu kebanyakan dari kalangan militer. Bapak udah saya memang marinir gitu ya, banyaklah keluarga kami itu dari militer. Jadi saya sekolah pun di Taruna pada masa itu supaya saya menjadi seorang polisi ataupun menjadi seorang militer. Dan saya punya dendam kusumat dengan bapak saya. Kalau saya nanti punya pistol, akan saya tembak ini bapak saya ini. Jahat sekali dia sebagai bapak. Namun setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya di situ diajar, dibimbing untuk bagaimana mengampuni orang yang bersalah, saudara. Ini luar biasanya kasih Tuhan ini. Diajari kita untuk mengampuni musuh, diajari kita untuk mengasihi. Nah, tanpa memikir-mikirkan, oh dia kok yang salah, oh biar dia yang salah, tidak, saudara. Mau siapapun yang salah di dalam Kristen ini, kita minta maaf, kita harus mengampuni. Nah, itu saudara. Nah, di situ saya diajarkan. Saya pernah berbicara kepada seorang hamba Tuhan. Jadi, tapi kan dia yang salah, saya anaknya, saya dipukuli. Tuhan tidak mau tahu itu. Tuhan mau kamu harus mengampuni karena kamu yang tahu kebenaran, katanya gitu. Berat kali ini mengampuni bapak saya ini. Berat sekali mengampuni bapak saya. Saya nggak sanggup, Tuhan. Minta Roh Kudus, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau. Saya di situ, saudara-saudara. Akhirnya saya katakan, Tuhan, saya mengampuni bapak saya. Luar biasa, saudara-saudara. Besok masuk telepon ke gereja. Datang telepon, orang tua saya telepon lewat wartel waktu itu ya. Dia bilang, Dodi pulang, bapak sakit keras. Wah, baru mengampuni langsung disuruh pulang. Bapak sakit keras. Saya pulang, saudara, sampai saya di rumah. Saya langsung diajak ke rumah sakit. Disitulah saya membuktikan bahwa pengampunan itu tidak cukup dari hanya kata-kata saja, tapi dari perbuatan. Tuhan mau apakah kita benar-benar mengampuni atau hanya sekedar perkataan saja. Di situ tiba-tiba keluarga saya mendadak tidak bisa mengurus bapak saya ini. Adik saya ada urusan karena kami 4 orang ya, 2 laki-laki 2 perempuan. Adik saya tiba-tiba nggak bisa, mama saya tiba-tiba nggak bisa. Akhirnya saya lah menjaga bapak saya di rumah sakit. Saya urus, buang air besar saya tampung pakai pispot. Saya urus saudara-saudara dengan penyakitnya. Bahkan pindah dari rumah sakit ini, pindah lagi ke rumah sakit ini, pindah lagi ke rumah sakit ini, karena beberapa rumah sakit tidak sanggup lagi menerima bapak saya. Saya katakan gini kepada bapak saya, Pak, saya sudah menjadi Kristen walaupun bapak sudah jadi Islam, tapi saya diajari untuk mengasihi, Pak. Saya peluk bapak saya katakan begini, aku sayang kepada bapak, saya bilang begitu. Saya kalau mau cerita itu, saudara-saudara, mau meneteskan air mata. Bagaimana luar biasanya, saudara-saudara, kasih Tuhan itu. Saya peluk dia, saudara. Saya peluk. Jadi bapak saya di situ mengatakan, jadi kamu tidak dendam kepada saya? Tidak, Pak. Saya mengasihi Bapak karena Tuhan Yesus
mengasihi kita semua. Saya penuh karena berat sekali mengampuni ini, saudara. Berat sekali, saya harus katakan berat. Demikianlah Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa kita walaupun kita berbuat dosa, dia tersalib. Itu saya rasakan, saudara. Saya mengampuni bapak saya. Saya peluk bapak saya pun nangis di situ, saudara. Jadi kamu tidak dendam kepada saya? Tidak. Saya peluk, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mengampuni bapak saya. Saya katakan, saudara. Saya harus luar biasa ya. Disitulah saudara-saudara saya pulang. Dan luar biasa, beberapa hari kemudian bapak saya pun berkata, saya mau terima Tuhan Yesus, padahal bapak saya nangis. Akhirnya dia pun dibaptis, saudara, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di keluarga saya hanya beberapa orang saja yang masih Muslim. Adik saya yang wanita satu orang masih Muslim, saudara. Dan paman saya dan beberapa keluarga juga masih Muslim. Tapi kalau mama dan bapak saya dan dua adik saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tinggal satu lagi, saudara. Dan luar biasa saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan itu ada, saudara, dan mengasihi kita semua. Bagaimana Tuhan mengampuni, di situ saya melihat, saudara, pengampunan itu dahsyat. Walaupun saya punya dendam kusumat kepada bapak saya, Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Dan puji Tuhan, demikianlah kesaksian saya. Puji Tuhan, mari kita saling mengasihi, mari kita saling toleransi dalam kasih Kristus. Haleluya. Terima kasih Ibu Uti dan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Pak. Ya, kesaksian yang luar biasa ya. Saya kalau setiap mendengarkan kesaksian selalu rasanya kepingin nangis gitu ya. Karena jelas sekali Tuhan Yesus itu dia menentukan jalan langkah-langkah orang itu masing-masing. Masing-masing orang punya jalan cerita masing-masing dengan caranya masing-masing untuk membawa dia datang kepada Tuhan. Sangat-sangat luar biasa dengan Pak JDP ini ya, luar biasa. Karena perjalanannya ke sana kemari ya Pak ya. Waktu di Riau itu tahun berapa Pak? Saya memang mulai dari kecil udah di Riau, Bu. Oh iya, tahun berapa itu? Mulai tahun 80-an lah. Oh, tahun 80-an ya. Sekarang ini udah tidak di Riau lagi ya? Sudah nggak di Riau lagi ya? Masih di Riau. Masih. Saya orangnya masih, waktu saya Islam masih di sini, setelah saya Kristen pun masih di sini. Iya. Jadi memang cuma bedanya sekarang Riau udah banyak yang Kristen ya Pak ya. Dulu waktu saya masih di sana, saya kan lahir di sana, Taluk Kuantan Pak. Taluk Kuantan. Ya, jadi Obenyo bahasa Cunda. Hah? Tahu bahasa Cunda? Ya, udah lupa lah, udah lama. Iya, kan bahasa Taluk Kuantan tuh kayak itu, kayak Padang-Padang sedikit-sedikit kan, Melayu-Melayu Padang itu. Lebih halus dia, Bu. Iya, udah lama sekali. Ya dulu, iya betul sekali Bapak bilang, sama sekali ada orang Kristen di sana. Tapi sekarang banyak ya Pak ya? Iya banyak. Sudah ya, seperti dulu lah. Dulu kan udah banyak. Gereja pun di sana ditutupi, dibakari kan, zaman-zaman itu. Iya, sekarang udah banyak ya gereja ya. Ya luar biasa ya, luar biasa. Ya luar biasa. Iya. Kelahiran saya. Ya itu ayat firman Tuhan tadi yang saya di dalam Kisah 16 itu janji yang diucapkan oleh ini siapa? Paulus ya. Rasul Paulus, dia mengatakan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya itu dia, janji Tuhan buat kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Lambat laun asal kita minta sungguh-sungguh, mereka menyelamatkan saudara kita, pasti akan selamat dikatakan. Belum semua. Nah, kalau saya sendiri saudara, ya, tinggal didoakan, tinggal waktu Tuhan kan. Tuhan berkarya dalam hidup orang-orang itu masing-masing ya Pak ya. Masing-masing Tuhan berkarya masing-masing lewat caranya masing-masing. Tapi kita harus beriman bahwa seisi itu janji Tuhan, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Maksudnya seisi rumah itu kan sanak keluarga kan? Iya kan, anak keluarga, saudara gitu. Ya, puji Tuhan sekali ya, luar biasa nih kesaksian, sangat-sangat kita diberkati ya teman-teman, sangat-sangat memberkati dari Pak JDP. Dan ini Pak, ada 3 orang yang siap memberikan pertanyaan ya. Tanya jawab, kalau Bapak bersedia Pak?
Boleh Bu, Bersedia? boleh. Oh ya, Tapi oke boleh. setengah jam aja Bu ya, soalnya ada pula ini mau saya WA kemarin itu mau komsel. Komsel ya. Ya sekarang sudah jam 4 ya. Hampir jam 4 ya. Ya, setengah 5 lah nanti kita udah out. Ya, Bisa, ini Bu. ada ya boleh Pak. Ini ada Pak Petrus, Pak Roti Hidup, Pak Ringo ya. Sebentar, masuk dulu Pak. Ya, Pak Petrus silakan Pak. Halo Pak Petrus. Keluar lagi nih. Shalom Pak Petrus. Yang ada Pak Roti Hidup, silakan Pak Roti Hidup. Shalom, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Shalom Pak. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih, brother, sudah membagikan kesaksian dan kesaksian yang wow gitu, bro. Brother, berapa bersaudara, bro? 4 orang Pak. Dua laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Ternyata bapak kau jahat juga ya. Sadis emang ya bapaknya. Bapaknya jahat, sadis bapaknya. Ya. Sadis juga ya. Ya. Bentar saya ambil handset dulu Pak ya. Oh, ya okay. boleh. Maaf saudara kita lagi azan dia jadi nggak dengar saya. Saya ambil handset bentar. Ya. Ya Pak Petrus, apa kabar Pak Petrus? Luar biasa Bu Uti. Ya, jarang nongol nih, baru nongol lagi saya lihat nih Pak Petrus di sini. Oh iya, lagi sibuk kemarin. Sibuk ini ya. Bu Uti, saya mau bertanya. Kenapa Pak? Pak JDP-nya di mana? Pak JDP-nya di mana? Nah itu dia tuh, silakan Pak. Tunggu sebentar lagi ambil headset. Oh, jadi saya mau bertanya nih Bu Uti. Kan kalau naik haji itu ada dalam Al-Quran enggak apanya itu? Ya itu Pak JDP yang tahu tuh. Pasti ada, itu kan sunnah ya, sunnah yang ke-6 ya. Sunnah Rasul ke-6 ya. Ya Pak JDP. Pak JDP, kalau naik haji itu dalam Al-Quran selain di rukun ada enggak? Kalau dari yang saya ketahui, saya pun bukan haji saya Pak. Cuma setahu saya tertulis langsung begitu, cara apa sih nggak ada ya. Cuman saya mungkin belum tahu lah. Jadi begini maksud saya. Jadi naik haji itu kan ada tahapannya atau rutenya tuh, jalurnya, ya kan? Naik haji itu menurut iman Islam kan mulai dari zaman Muhammad kan? Naik haji ya, iya. Nah, sekarang kan yang saya tanya, kan zaman Muhammad, apakah rute perjalanan naik haji itu istilahnya bisa terbalik apa dari Mekah dulu ke Madinah atau dari Madinah dulu ke Mekah atau lain-lain jalannya, bisa nggak itu? Kurang tahu saya Pak ya. Nggak pernah naik haji. Saya pun bukan haji. Iya. Memang ada yang memang sebenarnya kalau dijawab pun bisa, cuman kan bukan bagian saya karena saya pun bukan berlatar belakang haji. Iya. Nanti jadi salah pula, nanti fitnah pula kan agak gak enak juga. Yang saya tanya kan begini. Yang saya tanya kan begini. Tahu kita. Kan yang saya tanya begini, saya dengar-dengar, yang bukan saya tahu kan, saya dengar-dengar naik haji itu secara eksplisit tidak ada di Al-Quran, di rukun iya, rukun ke-5. Yang kedua kan, rutenya itu kan harus diarah apa gini-gini kan nggak bisa dirubah sebenarnya katanya. Karena itu sudah tuntunan nabinya, ya kan? Tetapi yang ingin saya tanyakan, mungkin kan ada yang Islam nanya apa Pak Zulkifli itu yang nonton ini. Kenapa kok sekarang dirubah? Zaman Muhammad kan nggak ada terowongan Mina. Kok sekarang ada terowongan Mina? Kan berarti itu bisnis sekarang. Nah itu maksud saya, iya kan? Berarti itu sudah berubah jauh. Itu dulu zaman Muhammad mana ada terowongan Mina? Terowongan Mina tahun 1990-an. Ya kan? Iya. Ketiga lagi, ya kan? Kalau menurut Pak JDP, ya kan? Kalau saya menyembah adalah seperti patung Soekarno lah. Itu syirik enggak? Ya menyembah sujud kepada patung Soekarno Pak ya. Ya syirik lah Pak. Tidak boleh menyembah patung manusia. Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan kan. Ya kalau dibilang itu Soekarno itu gambar istilahnya seperti tanda kutip Tuhan Indonesia, gimana itu? Kok masih syirik? Kan Tuhan Indonesia istilahnya.
Sulit dijawab ya Pak Petrus, aneh-aneh aja. Jawab pertanyaan tentang ini aja Pak, tentang pengalaman yang dialami Pak JDP saja, yang nyambung gitu loh Pak. Walaupun maksud saya gini, kan aku dengar-dengar, walaupun saya tidak masuk selama ini kan banyak ku dengar apa di live chat apa kan Julkipli apa siapa Bamtri itu kan banyak komennya, ya kan? Makanya orang itu pasti nonton ini, makanya biar saya jelaskan. Katanya kan ya itu. Makanya saya minta jawaban dari JDP tadi. Kalau menyembah batu itu syirik enggak? Kan orang itu mengeluarkan duit sampai puluhan juta kan nyembah batu hitam. Iya kan hajar apa? Ya nggak ngerti juga lah. Ini yang lain aja Pak, pertanyaan Pak. Karena ini kita bicara tentang kesaksian Pak JDP saja ya. Yang bicara menguatkan iman aja Pak. Boleh Pak? Boleh. Pak Tony aja. Ya, Pak Haji siapa tuh? Yang langsung pertanyaan ke Pak Haji aja Pak Petrus. Pak Haji mantan Murtadin juga kan ada kan? Boleh ditanya juga. Iya. Pak Roti hidup, kan Pak Roti hidup. Nanti dulu Pak Petrus ya. Iya. Pertanyaannya bikin pusing pertanyaannya. Menghilangkan apa ya? Menghilangkan nuansa ini damai sejahtera. Ya, silakan Pak Roti hidup. Ya bro, tadi saya katakan di awal selamat bro, sudah menemukan yang lurus. Tapi jahat betul bapak kau ya bro. Ya bro, orang Batak ya. Iya. Makanya saya pakai bahasa jahat betul bapak kau Lai. Bisa dibayangkan waktu itu hidupnya bagaimana ya Pak ya, dijahatin oleh orang keluarga sendiri itu sakit sekali memang. Luar biasa kalau bisa mengampuni Pak, luar biasa itu. Yang saya mau tanya bro, kira-kira bagaimana kalau seandainya bro tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kira-kira apa tindakan yang seharusnya bro berikan kepada bapak? Ya pasti masih dendam kusumat Pak ya, masih sampai sekarang. Mungkin cita-cita saya pun untuk melakukan pembunuhan kepada bapak saya mungkin bisa juga sudah terlaksana begitu. Tapi pernah ya sampai seperti itu ya Pak ya? Pernah. Kesal sekali ya. Kesal sekali. Sebenarnya kalau dari secara pekerjaan, dari secara uang, kita sebenarnya kaya raya Bu. Cuman karena bapak saya ini ya Islamnya pun tidak terlalu apa. Hanya kami sekeluarga aja, saya dengan adik-adik saya, mama saya yang sangat-sangat sungguh Islamnya gitu. Bapak saya tidak terlalu. Oh, padahal dia nggak terlalu juga ya, tapi dia membenci sekali ya yang itu ya Pak ya. Padahal dia sendiri juga odong-odong, orang bilang odong-odong. Orang-odong bilang odong-odong. Iya, makanya kan kebanyakan mereka itu yang radikal itu malah odong-odong, kayak bapak saya ini radikal kali dia. Bila agama katanya, padahal dia nggak tahu-tahu itu kita dipukuli apa gitu ya. Odong-odong kayak kata ibu itu juga. Tapi kalau kalau di Islam bro, sorry ya, saya menyebut saudara-saudara kita yang di sebelah. Kalau di dalam ajaran agama itu, apa memang benar mengajarkan untuk memukuli istri dan anak gitu bro? Sebenarnya kalau dari sebenarnya ini sekarang Pak ya, saya setelah tahun 2000 ke atas ini, saya melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan di ajaran Muslim sekarang. Kalau saya melihat ya, bahkan kayak niat-niat gitu ada tambahan sekarang, ada macam-macam saya lihat. Udah banyak hal-hal yang berbeda kayak dulu lah kalau saya ingat ya. Zaman dulu itu kalau Muslim pergi ke dukun itu tidak terlalu masalah, saya ingat. Sekarang kan sudah syirik, musyrik gitu. Zaman dulu kita akui aja dulu banyak orang pergi ke dukun zaman dulu. Iya, orang nenek saya aja udah naik haji kok dukun. Nah, sekarang kan itu ketat sekali. Ini loh apa? Jadi banyak hal-hal yang kita waktu Muslim zaman dulu, sekarang Muslim zaman sekarang udah banyak perbedaan-perbedaan. Jadi kalau dibilang memang tidak ada perubahan itu salah sebenarnya. Banyak juga bahkan banyak hal yang tidak kita mengerti. Otomatis banyak lah perbedaannya lah. Dulu kan Muslim setahu saya kalau tahun 90-an itu kan cuma 3 aliran. Ya. NU Muhammadiyah dengan Jamiah, bukan Jamiah Islamiyah, Jamiah. Tahun 90-an kan cuma itu. Sekarang ada yang celana gantung, ada yang pakai sorban, ada yang harus pakai jambang, ada yang pakai celana ketat. Iya, ingat nggak zaman dulu Bu, kalau lihat Islam itu bercadar malah orang Islamnya malah nggak suka gitu. Ada ingat, saya ingat dulu itu. Iya. Sekarang dulu saya waktu zaman SMA perempuan-perempuannya ya nggak ada yang pakai jilbab gitu. Terus ada perempuan pakai jilbab ditentang sama kepala sekolahnya, padahal kepala sekolahnya waktu itu Muslim juga. Itu zaman-zaman tahun 80 tuh ya wanita-wanita nggak kayak sekarang. Semua kan sekarang sudah ditutup gitu kan, pakai jilbab gitu. Jadi saya berpikir, loh kalau begitu bisa berubah menurut ini ya perkembangan zaman ya gitu.
Makanya kalau dulu nggak seperti itu, nggak memaksakan. Banyak Kenapa? migrasi Iya. orang Arab. Banyak Migrasi orang ya. migrasi orang Arab ke sini, kan itu. Ke Indonesia banyak migrasi orang Arab. Jadi banyak yang Habib, banyak yang Hibab, banyak yang Ba, apa segala macam gara-gara itu. Kan sekarang yang lagi tren kan Habib lah, apa keturunan Iya. Muhammad. Kan itu. Iya, dulu itu saya kalau Natal, tahun baru tuh terasa sekali kekeluargaannya satu gitu. Kalau Natal saya kasih makanan ke mereka, kalau mereka Lebaran mereka kasih makanan ke kita. Sekarang budaya itu udah nggak ada, udah jauh, udah nggak ada. Kalau aku dulu Bukti, saya berdoa kalau bisa 6 kali setahun puasa. Karena apa? Setiap orang itu mau buka diantar ke rumah. Kalau tidak keluar. Ya, Jadi berasa ya. Jadi mudah-mudahanlah Ramadan terus kan kalau bisa istilahnya. Karena kita ya 30 hari diantar terus kan. Iya, enak Diantar terus. diantar. Terus sekarang sampai kiamat dunia kita dapat lagi tuh biarpun berendengan kita. Karena kafir, kipar, kaput. Iya, saya bingung itu kenapa bisa berubah. Emang zaman dulu itu Qurannya berubah, itu kitabnya lain sama sekarang gitu. Ya kalau kita yang udah agak, makanya kenapa Pak? Makanya petobat zaman dulu itu Bu suka dibilang orang sama Islam sekarang itu Islam odong-odong karena kok Islam berdukun katanya. Islam apa? Nah zaman dulu kan belum ada begitu gitu loh. Lah, iya, zaman dulu hampir semua. Kok nggak berjilbab Islam katanya? Zaman dulu mana ada malam itu? Iya mana ada. Masih zaman saya waktu SMA tuh nggak ada. Semuanya sama gitu. Pas sudah tahun-tahun deket-deket inilah setelah ada zaman orde baru ini semua udah mulai ada gap gitu, sudah mulai ada gap. Ya Pak Ringo, silakan masuk Pak Ringo. Ini Pak ininya sudah mau. Pak Ringo, Oke, silakan. saya lanjut ya. Saya masih ada satu pertanyaan. Ya. Nah, bro dengan Sis Tuti kan sama-sama murtadin, ya kan? Nah, tadi hal yang sangat menarik bagi saya yang saya tanggapi yaitu Islam dulu dengan Islam sekarang itu banyak mengalami perubahan. Iya. Nah, kalau dilihat dari perubahan seperti itu, untuk Sis Fatima dan bro siapa lagi? Fadila. Bukan yang namanya Fadila. Ya ibu-ibu satu kan? Fatima, Fadila. Iya, maksudnya bukan yang hadir sekarang, yang brother yang kasih kesaksian ini Ibu. Pak JDP. Oh, Pak JDP. Kemal Dodi. Ya, Pak JDP. Kalau melihat dari perubahan itu dan andaikan saja saat ini saudara-saudara kita yang dari Muslim menonton kesaksian ini dan menyaksikan istilah kata perubahan ini sekarang, apa yang kira-kira Sis Uti dan Pak JDP sampaikan ke saudara-saudara kita yang saat ini mendengar? Ya, saya dulu Pak ya. Oke, baik, silahkan. Sebenarnya kalau melihat Muslim dulu sama Muslim sekarang secara Kristen nih, lebih untung Muslim sekarang loh Pak bagi kekristenan. Karena Muslim sekarang ini banyak yang radikal, itu justru sebenarnya penuaian bagi kita orang percaya. Saya melihat di sinilah justru terjadi penuaian besar-besaran itu, ketika gereja ditutupi, pendeta dipersekusi, rumah ibadah dibom gitu ya. Zaman dulu kan susah sekali orang mau murtad, karena memang Muslim dulu itu sangat bersahaja gitu ya, tidak terlalu apalah. Memang tetap ada juga dulu yang kopar kafir gitu, tapi tidak terlalu separah yang sekarang ini gitu. Jadi orang pun zaman dulu Muslimnya masih kedukun itu tidak salah gitu. Saya ingat zaman-zaman remaja mau melet cewek itu pakai ayat suci Al-Quran, tidak ada tulisannya bahasa Arab gitu. Memang iya, lalu ditaruh di bantal gitu ya, kita pikirin baca Bismillahirrahmanirrahim, taruh di bantal, itu tulisan-tulisan Arab. Zaman sekarang jangan bilang kayak gitu, bisa kita dibilang bidah katanya gitu ya, diapakan. Zaman dulu tidak masalah gitu. Jadi tapi penuaian itu justru di zaman sekarang ini saya melihat Pak. Zaman sekarang ini saya sudah biasa melihat orang Aceh percaya Tuhan, orang Padang percaya Tuhan, bahkan orang Pekanbaru, orang Riau percaya Tuhan, itu udah biasa, udah berapa, orang Sunda, orang apa. Kalau zaman dulu itu sangat jarang, karena memang ketika kebencian radikal ini semakin, makanya gereja itu semakin dibenci, kasih itu semakin dibenci, semakin ditentang, penuaian akan terjadi. Itu sih saya melihat Pak. Ya, waktunya sudah dekat Pak. Ini kan yang COVID, segala macam COVID, persediaan minyak sudah habis kan. Sekarang persediaan minyak sudah nggak ada, diganti dengan gas. Lalu pemanasan global gitu kan, bumi sudah makin panas, yang kutub-kutub juga sudah mencair gitu kan.
Lalu sekarang kan ada katanya pasang-pasang implan itu yang memang mengarah kepada itu kan, pemasangan kepada tanda 666 itu kan. Ya memang sudah mengarah ke situ, semua yang sudah dinubuatkan untuk terjadi di akhir zaman itu ya kita ada pada masa periode itu. Tapi kita ya sebagai orang Kristen ya kita menunggu kedatangan Tuhan kan, semuanya terjadi itu setelah Yesus datang ya kalau nggak salah. Yesus datang di awan-awan. Orang percaya akan tinggal, orang percaya akan ikut, akan diangkat ke sorga. Orang yang kurang-kurang percaya walau Kristen akan tinggal gitu kan. Kalau di Alkitab bilang begitu kan? Ya sudah ada tanda-tandanya yang luar biasa gitu. Iya. Nah, tanda-tanda yang ada juga zaman Ibu, sekarang. Ada juga Ibu Uti dan teman-teman semua yang ada di sini. Ada baru-baru ada muncul fatwa bahwa ayam pun juga tidak boleh kawin melebihi dari 4 induk ayam, karena kalau ayam mengawini lebih dari 4 induk ayam itu sudah dikatakan haram. Itu bagaimana menurut teman-teman? Gak ngerti itu Pak, saya baru dengar itu Pak. Itu sampai baru ke ayam kayak nggak diurusin. Ayam kalau kawin lebih dari 4 ekor itu dikatakan telurnya itu dikatakan haram. Siapa yang bisa merhatiin ayam kawin sama siapa? Itu dulu jadi kayak ada pengawasnya tuh, ada pengawasnya, dia lihat dulu kawin sama siapa gitu, berapa kali kawin. Taruh CCTV dulu. Iya taruh. Ya ini ada Pak siapa? Pak Samir ya, Pak Samsir. Silakan Pak. Satu lagi ya Pak, ini ya Pak Samsir. Halo. Selamat Bu. Ya, selamat. Halo, selamat sore Bu. Ya, halo, Sore Pak. Ini Pak Sore. Jamal, Pak. Ya, narasumbernya Pak Jamal. Ya. Ya, Pak Jamal. Selamat sore Pak Jamal. Begini Pak Jamal. Saya bingung dengan Pak Jamal bisa mau jadi murtad, sedangkan ada family saya malah ikut agama sebelah gitu Pak, bukan karena perkawinan ya, bukan karena dia nikah, tapi dia mempelajari begitu Pak Jamal. Nah, saya sedikit sumbang saran ke Pak Jamal, kalau bisa dalam di YouTube-nya yang sudah Kristen, yang sudah jadi anak Tuhan, jangan sampai menyebelah gitu Pak, jangan sampai berpindah begitu Pak Jamal. Terima kasih banyak Pak Jamal. Iya. Jadi Bapak ini mohon maaf Pak, Muslim atau Kristen ya? Saya ya, yang terjadi berpindah ini masih ada family saya juga gitu. Dulu dia ke Gresik, setelah dia banyak bergaul, terus dia berpindah karena dia merasa lebih enak di sana. Nah, kemudian dia sekolah pun atau kuliah pun istilahnya walaupun agak sedikit on karena sesama komunitas yang lulus saja begitu. Jadi dengan kata lain dipermudah lah jadinya. Itu benar Pak. Jadi memang kalau di bangsa ini ya, makanya saya bilang tidak mungkin murtadin itu berbohong bersaksi dari hidup enak sebagai mayoritas menjadi minoritas gitu. Jadi memang saya akui secara daging sebagai Islam ini ada enaknya, itulah salah satu pertimbangan bagi saya. Orang nih. Ya, halo. Ya, Pak Petrus ya. turun dulu ya Pak. Pak Petrus turun dulu ya Pak. Saya turunin dulu ya Pak. Oke, lanjut. Ya, ini mau masuk Pak, satu. Shalom Pak Petrus ya, Tuhan berkati Pak Petrus. Ya, lanjut Pak. Jadi biarlah itu yang menjadi pilihan dia Pak. Kalau memang dia tidak menemukan kebenaran di dalam Yesus, gitu ya, kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan menjamah dia. Gitu. Saya bisa melihat sih bagaimana mujizat itu sampai sekarang boleh terjadi. Memang ada beberapa orang yang mencari kenikmatan sesaat ya pindah agama, dan beberapa suku yang mengalami penindasan atau apa begitu ya. Kadang-kadang mereka takut ya supaya cari aman gitu ya, pindah ke mayoritas lebih enak katanya begitu. Yang saya bingungkan Pak, dulu ke gereja seminggu sekali aja susah Pak. Sekarang 5 waktu ditambah dengan tahajud.
jut dan lain-lain gitu Pak. Kenapa bisa dulu nyantai, sekarang begitu ketat gitu, bisa dia sanggup begitu Pak. Iya. Ya sebenarnya kalau masalah ketatnya pun kita pun luar biasa juga, walaupun tidak nampak ya, kekristenan ini ibadahnya justru sebenarnya banyak. Ibadah rayanya aja sekali seminggu, tapi kita kan ada misbah keluarga, ada doa ini, kadang sehari itu bisa berapa kali doa. Doanya itu tidak hanya 15 menit, ya kadang mau setengah jam, 1 jam. Jadi di kantor di mana sebenarnya kekristenan ini justru dipermudah dan lebih manusiawi bagi saya untuk menghadap Tuhan. Karena kita dimanapun bisa beribadah, bisa lagi menyembah Tuhan, kita dimanapun kita bisa beribadah. Jadi terasa sekali hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan itu tidak ada batasnya. Ya, gitu, Pak Dodi, saya salut dengan Bapak dari yang mayoritas berpindah ke minoritas, karena itu kan tekanan-tekanan. Saya walaupun nama saya itu nama Muslim, kalau saya ada urusan, kalau ngasih pengenal KTP itu orang lain. Tapi kalau saya tidak ada tulisan agama, itu beda Pak. Itu enggak, nama tetap sama. Itu beda Pak. Kasihkan KTP kan agama kan dilihat itu Pak. Iya. Itu dilihat Bu. Ya. Tapi kalau kita SIM kan tidak ada agama, begitu Bu. Ya. Pak Dodi, Bu Teh, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Lalu ini ada ulama muda nih dari tadi kasihan menunggu. Ulama muda silakan masuk. Kasihan dari tadi menunggu nih. Tinggal satu lagi ya Pak Dodi ya, Pak Jamal. Ya, ulama muda masuk, silakan. Muda. Ya, halo. Halo. Pak, ulama. Iya. Bisa dengar suaranya? Dengar suara Malaysia nih, dari Malaysia ini Pak Dodi. Iya, dari Malaysia. Iya, selamat menjelang malam Malaysia. Saya pernah kalahkan. Ya, ini pendapat Anda ini. Ya, silakan. Pak pernah ke Malaysia ya? Singgah sebentar berobat. Oh, kalau Pendeta Saifuddin Ibrahim, kami pernah ketemu sama beliau. Oh gitu ya? Iya. Datang ya? Iya. Ya, saya ngelihat tadi sebentar video tayangan ini. Sepertinya Pak ini murtadin ya? Iya. Iya Pak. Iya. Oh. Kenapa? Ngomong-ngomong, kenapa bisa jadi murtadin ya Pak? Oh. Apa bersaksi lagi? Boleh lah. Panjang ceritanya. Oh, nggak apa-apa, nanti saya lihat kembali videonya, kesaksiannya gimana. Karena gini, kenapa saya bertanya kayak gitu? Karena gini, saya pernah diajak teman dari sebelah diajak untuk masuk agama mereka. Karena agama kami itu menurut mereka satu-satunya yang benar. Ya. Makanya mereka itu mengajak saya untuk masuk agama mereka. Saya diajak loh. Lalu iya. apa? Diajak masuk Pak? Enggak, di seberang. Diajak masuk Muslim. Iya. Oh, Bapak Kristen. Iya benar. Pak, lama. Ini pendebat ini teman-teman di BA Pak Jamal. Debat ini pendebat ini. Militan ini dia. Lalu itu suaranya terlalu dekat, ulama suaranya terlalu dekat, itu nafasnya kedengaran terlalu dekat. Kasih jauh sedikit mic-nya dari mulut. Terlalu dekat. Ya, silakan lanjut. Ya, kalau begitu bisa. Ya, kalau begini boleh, Bro. Ya, udah bisa. Ya. Mantap. Tapi sebelum saya melakukan menerima dari tawaran mereka itu, saya itu mimpi sesuatu yang sangat mengerikan. Sebelum saya bertindak mengikuti kemauan mereka, sangat mengerikan. Apa itu? Mengerikannya, mimpi ini sudah berkali-kali saya ceritakan sama pendeta, tapi dia belum menemukan jawaban yang tepat. Mimpi saya gini. Mimpi saya gini.
mimpi saya gini ya. Langit terbuka dan kemudian ada satu kursi dan ada sosok ya kursi dan ada seorang yang menduduki kursi itu. Tetapi kepalanya itu gimana? Ya, kepalanya itu bertanduk. Oh. Dan dia berkata, "Akulah Tuhanmu, datanglah kepadaku." Gitu katanya. Dan sampai saat ini belum ada yang memberikan jawaban dari belum ada yang menjawab menafsirkan mimpi saya ini loh. Saya nggak tahu apa maksudnya. Ya, tanya Tuhan aja. Kadang kalau saya bilang ya, kadang saya pikir kalau mimpi itu kadang ada buat tidur, kadang juga berasal daripada Tuhan. Kalau mau tahu apakah itu dari Tuhan atau tidak, biasanya mimpi itu nggak dilupa. Kalau berasal dari Tuhan atau itu merupakan penglihatan, biasanya mimpi itu jarang dilupa. Tapi kalau sudah lupa, bangun pagi lupa, ya sudah, lupakan saja. Mimpi buat tidur itu, Pak. Itu kayaknya bukan mimpi tidur, karena sampai saat ini masih mengerikan. Masih diingat-ingatin. Diingat ya. Ya udah, tanya apa aja kita wayu, Pak. Dan ini kok punya tanduk ya di kepalanya, dan badannya itu merah dan mengaku-ngaku, "Akulah Tuhanmu." Gitu. Kuasa gelapan itu, Dak? Iya, bisa jadi kuasa gelap. Kuasa gelap kali. Kita wayu. Bertanduk, badannya merah pula. Iya, makanya ketika mimpi itu terjadi, maka saya nggak jadi. Karena mereka itu memberikan 2 ayat di dalam kitab mereka, terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 19 dan ayat 86. Apa bahwa satu-satunya agama yang benar yaitu Islam. Siapa yang mencari selain Islam tidak diterima di akhirat. Nah, itu yang diberikan kepada saya. Tetapi muncul mimpi seperti itu. Nah, terpaksa gak jadi. Iya, gak jadi. Saya tahu mimpinya itu, Pak. Cuman kalau kita publiskan di sini tak baik juga. Karena pernah juga saya mimpi begitu. Mimpinya begini. Ya Allah, kalau memang ini gitulah ya, pernah saya mimpikan begitu, dan munculnya lebih sadis lagi daripada mimpi Bapak ini sebenarnya. Cuman biarlah ini menjadi rahasia. Tapi mimpi saya ini sangat mengerikan bagi saya, karena saya nggak pernah mimpi seperti itu loh. Kok ada yang ngaku-ngaku dia sebagai Tuhan, tetapi dia punya tanduk dan badannya itu berwarna merah ya. Sangat mengerikan bagi saya. Ya, paham. Iya. Nanti bicara di belakang ya, belakang. Kalau ya, kalau di belakang, nanti di belakang layar bicara. Pak Jamal tahu itu. Cuma jangan off the record. Ya. Ya, off the record. Ya, Pak Ringo, Pak Ulama, terima kasih Pak Ulama. Kita sudah mau selesai nih Pak Ulama. Jam 4:30 ada tugasnya. Tinggal Pak Ringo dengan Pak Rot Hidup dengan Pak Petrus, kalau mau bicara sekali aja ya Pak ya, 5 menit kita bicara. Pak Ringo. Ya, salam. Nah, salam ya, silakan Pak. Ya, salam Pak Jamal. Iya, shalom Pak. Ya, luar biasa ya kesaksiannya, saya dengar. Ya, lumayan bisa menguatkan yang lain juga. Ya. Oke, saya mau bicara. Tadi kan saya dengar perbincangannya itu berbicara soal mayoritas dan minoritas. Ya. Nah, sebetulnya dalam konteks kita bernegara tidak ada yang istilahnya mayoritas maupun minoritas. Benar. Yang ada itu ya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Nah, ini paradigma yang keliru selama ini, yang saya lihat terlalu banyak ini melebar kemana-mana. Akhirnya secara tidak langsung mengkerdilkan kita sebagai komunitas atau sebagai umat-umat beragama. Padahal di dalam Indonesia ini, kalau kita lihat saja secara konstitusi, itu sudah ada tercatat 7 pemeluk agama. Belum lagi yang lain-lain, aliran kepercayaan yang berbagai-bagai itu. Nah, kenapa ini terjadi yang namanya disharmonisasi?
Ya, sehingga kita cenderung kelihatan saling gap antara pemeluk agama yang satu dan pemeluk agama yang lain. Karena kita selama ini tidak dibiasakan untuk hidup bersama. Itu yang pertama. Jadi dengan demikian maka kita tidak terbiasa melihat perbedaan itu. Halo? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Pak, lanjut. Ya. Oke. Jadi kita tidak terbiasa melihat perbedaan itu. Nah, kalau kita tidak terbiasa melihat perbedaan itu, bagaimanakah kita bisa memaklumi antara satu dan yang lain? Nah, berdasarkan siaran ini juga, saya mau bagian daripada pemerintah ini bisa mendengarkan ini suara hati rakyat Indonesia. Jadi, saya mau katakan jangan ada lagi diskriminasi. Karena kita harus membangkitkan kekuatan bangsa ini secara simultan dan bersama-sama. Sebagaimana semboyan daripada dasar negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, ini sudah muncul yang namanya gejolak-gejolak yang bisa merugikan bangsa dan negara itu sendiri. Jadi yang saya mau berikan solusinya apa? Tolong para pejabat negara ini ya ditinjau yang namanya keputusan Presiden tahun 2012. Itu yang pertama. Yang kedua, ditinjau keputusan atau surat keputusan Menteri Agama tahun 2016. Isinya apa? Isinya adalah tentang pelayanan terpadu, satu pintu dan satu atap. Itu. Jadi kalau saya mau simpulkan bahwa pelayanan terpadu, satu pintu dan satu atap di Kementerian Agama itu harus melayani semua pemeluk agama termasuk aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, dilayani di kantor Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Itu dulu. Nah, sehingga dengan demikian maka akan terjadi pembauran. Nah, kalau sudah terjadi pembauran, maka kita dengan sendirinya akan harmonis, walaupun di dalam perbedaannya. Nah, tercapailah yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan demikian, maka negara akan kuat dan bisa maju, karena kita lagi gotong royongan, saling berbagi, tidak saling menghujat, tidak saling mencaci maki, dan seterusnya. Mudah-mudahan Pak Jokowi dengar ini, saya punya omongan ini. Amin. Supaya beliau segera mengambil kebijakan bahwa tinggal ini solusi satu-satunya. Karena tanpa itu, maka kita akan mudah tercabik-cabik. Dan sebagai bangsa kita tidak akan kuat. Ya, itu dulu yang saya mau sampaikan dari wawasan kebangsaannya ya. Bahwa kita siap untuk menjadi pembela negara ini. Tidak pernah kita akan mundur sedikit pun. Tetapi tolong dong, kita juga harus diakomodir. Jangankan cuma Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kealiran kepercayaan dan yang lainnya diakomodir sebagai komponen anak bangsa yang tidak boleh dimarginalisasi, tidak boleh didiskriminasi. Karena kalau kita lakukan itu, kita berkhianat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara, yaitu Pancasila. So, di dalam Pancasila tidak ada diskriminasi atau pembeda-bedaan. Jadi mari kita sama-sama bergandengan tangan. Kita jangan lupa kacang akan kulitnya, bahwa negara ini berdiri karena adanya persatuan. Walaupun ada perbedaan, tetapi kita mengedepankan persatuan. Ya. Nah, oleh karena itu segera difasilitasi supaya kita bisa membaur, sehingga kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kalau kita, walaupun kita berbeda, tapi kalau kita sering melihat perbedaan itu, lama-lama kita akan menjadi close. Artinya bisa friendly dalam perbedaannya, tidak lagi mengatakan aku bukan kamu, kamu bukan aku. Nah, ini kan yang terjadi sepanjang beberapa tahun ke belakang ini. Ya. Jadi itu solusi satu-satunya. Karena sudah ada surat keputusannya, segera dieksekusi. Ya, semoga juga Menteri Agama yang baru ini, saya lihat orang yang cukup moderat, beliau cukup tahu. Mudah-mudahan didengarkan suara kita ini, segera diimplementasikan surat keputusan yang sudah ada itu. Baik, terima kasih atas semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pencipta langit dan bumi. Saya himbau kepada semua apologet-apologet Kristen teruslah berkarya,
Karena saya lihat sepanjang ini kita hanya mengkanter atau meluruskan apa yang disalah artikan oleh saudara-saudara yang non Kristen. Ya, jadi jangan putus-putus ya, terutama Bu Uti, jangan kendor sedikit pun, tetap maju. Terima kasih Bu Uti, terima kasih Pak Jamal dan semua teman-teman yang ada di link. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Ya. Jawabnya Aleichem Shalom. Ibu Uti, saya pamit duluan ya. Ya, Pak. Ada yang mau datang jadi. Oke, selamat sore. Tuhan Shalom, selamat sore. Tuhan berkati semua. Sudah tidak ada orang lagi juga, sudah tidak ada yang masuk. Shalom, shalom. Terima kasih. Ya, shalom. Ya. Ya, Pak Petrus juga kita mau selesai ya, Pak Petrus. Oke, Buti, terima kasih. Saya juga langsung out ya. Pak Jamal langsung out. Baik, Pak. Baik. God bless you. Shalom, shalom. Shalom. God bless you. Ya, teman-teman yang ada di live chat sini, terima kasih untuk semua komennya. Maaf nggak bisa dijawab karena saya sedang fokus kepada narasumber ya. Terima kasih untuk Jadilah Terang, Honest TV, HNC, Yadit ya, Adrela. Terima kasih semua Ekstra Ligo. Yang memakin juga diberkati dalam nama Tuhan. Willy Hendrik, ya Willy Hendrik Tubi, ya lalu ya Awaludin, ya semuanya ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita tutup ya. Pak narasumber, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Nanti masuk lagi. Lain kali kita join ya. Oh ya, rekan-rekan Pak Jamal Dodi ini juga punya channel ya. Channelnya adalah namanya yang disingkat JDP Channel. Ya, harap dihubungi, harap di subscribe juga ya. Kita bantu pelayanan, kita bantu semua yang mendukung pelayanan ya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.